Hai, assalamualaikum buat teman-teman di rumah. Siapa sih yang gak suka ayam goreng? Nah, ini kesukaan anak-anak pada umumnya dan juga Unis doyan banget dengan ayam yang dimasak begini. Ini ayamnya gurih banget walaupun bumbunya sederhana dan juga sambal cocolan rebus alanya Uni. Jadi kita langsung aja ke cara membuatnya. Selamat menonton, happy cooking. Pertama siapkan dulu 500 gram ayam, teman-teman boleh pakai daging ayam lainnya jadi tidak harus menggunakan sayap ayam di sini. Sebaiknya jika teman-teman menggunakan ayam yang ukuran besar potong kecil-kecil agar nanti gampang meresap bumbunya. Selanjutnya kita akan haluskan 4 siung bawang putih dan 1 ruas jahe, kurang lebih 20 gram bawang putih dan 20 gram jahe. Lalu tambahkan garam secukupnya dan semuanya teman-teman bisa haluskan. Di sini boleh sebenarnya teman-teman mau tambahkan kemiri juga silakan tambahkan, tapi ini versi yang lumayan praktis bumbunya tapi tetap enak dan meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Setelah halus, tambahkan di sini 1 sampai 2 sendok makan ketumbar bubuk, lalu tambahkan juga di sini kurang lebih setengah sendok teh kunyit bubuk. Ini boleh pakai, boleh enggak kunyit bubuknya. Uni sarankan ketumbar bubuknya jangan di skip. Jadi walaupun agak kebanyakan nanti tetap enak. Nanti teman-teman bisa haluskan bersama bawang putih yang tadi kita haluskan. Setelah itu lumuri ke dalam wadah yang berisi ayam. Nanti teman-teman bisa aduk semua agar nanti ayamnya merata terkena dengan bumbu yang kita haluskan. Di sini boleh teman-teman cubit-cubit daging ayamnya atau dipakein garpu juga bisa, ditusuk-tusuk pakai garpu. Atau di sini Uni juga Uni sayat sedikit bagian-bagian ayamnya agar nanti bumbunya benar-benar sampai ke dalam dan daging ayamnya nanti digoreng tidak mentah. Jadi makanya Uni sarankan menggunakan ayam yang ukuran kecil jika menggunakan daging ayam. Dan potongannya jangan terlalu besar. Nanti kalau sudah disayat-sayat atau ditusuk-tusuk garpu, lumuri lagi dengan bumbunya sampai semuanya merata. Setelah itu nanti ini teman-teman bisa diamkan marinasi minimal itu setengah jam atau 1 jam itu makin enak. Jadi makin lama ini makin enak rasa ayamnya. Boleh disimpan di kulkas aja. Selanjutnya kita siapkan dulu untuk sambal cocolannya. Di sini buat yang nggak pecinta pedas boleh diganti dengan cabai keriting. Uni pakai rawit setan di sini, lalu juga bawang putih dan tomatnya Uni pakai setengah aja. Nanti tambahkan juga di sini air secukupnya karena kita tidak menggunakan minyak di sini. Lalu tambahkan juga garam dan semuanya bisa teman-teman blender hingga halus. Untuk takaran rawitnya boleh ya, suka-suka teman-teman aja, jadi nggak wajib persis sama. Setelah halus nanti seperti ini, teman-teman boleh tambahkan daun jeruk. Jadi haluskan dulu, setelah itu baru tambahkan daun jeruknya kurang lebih 2 lembar aja. Blender sebentar aja. Jadi daun jeruknya tetap terlihat, jadi nggak sampai benar-benar halus daun jeruknya. Selanjutnya pindahkan ke wajan bumbu yang dihaluskan tadi. Di sini teman-teman boleh tambahkan juga air kurang lebih 200 sampai 250 ml air. Lanjut di sini jika teman-teman suka boleh pakai boleh enggak ya. Tambahkan sedikit penyedap yaitu pemersatu bangsa, yaitu ini pakai micin di sini. Jadi teman-teman boleh ganti gula pasir atau yang pakai micin tambahkan gula pasir juga boleh. Tambahkan juga beberapa tetes cuka, penambahan cukanya sedikit demi sedikit aja dulu. Lalu tambahkan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan air. Semuanya teman-teman bisa aduk-aduk. Setelah mendidih tetap aja nanti teman-teman aduk dulu, jadi jangan langsung dimatikan apinya, biarkan airnya menyusut dan mengental.
Nah, kalau udah seperti tayangan ini, udah koreksi rasa juga semuanya. Silakan teman-teman matikan api dan pindahkan ke piring saji untuk sambal cocolannya. Atau teman-teman males bikin sambal, boleh pakai sambal instan aja di sini. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Lalu kita akan goreng ayam yang telah kita diamkan di kulkas kurang lebih setengah jam sampai 1 jaman atau lebih. Nah, Uni sarankan di sini menggunakan api yang sedang cenderung kecil karena ini nggak diungkep ayamnya, tapi ini Uni jamin ayamnya nggak akan mentah sampai ke dalam asalkan teman-teman tadi sayat atau tusuk-tusuk bagian daging ayamnya dan juga gunakan apinya yang kecil. Nanti teman-teman bisa balik dan setelah teman-teman balik seperti ini, udah hampir matang bagian bawahnya, tambahkan bawang putih utuh yang digeprek dan juga daun jeruk utuh. Daun jeruk utuhnya boleh selera kita aja. Kurang lebih yang Uni pakai 6 sampai 7 lembar. Bawang putihnya yang Uni pakai kurang lebih juga sama. Nanti biarkan dulu daun jeruknya kering dan bawang putihnya juga meresap ke dalam daging ayam. Jadi ayamnya tetap nanti kita makan ada aroma daun jeruknya juga di sini. Nah, jika punya teman-teman boleh tambahkan di sini keju parmesan. Ini bikin enak ayamnya juga. Tanpa parmesan pun sebenarnya ayamnya udah gurih banget. Jadi silakan skip yang nggak punya parmesan di sini. Jadi Uni karena punya jadi Uni pakai. Nanti balik sebentar aja, sekali balik tapi nggak terlalu lama setelah parmesannya masuk. Biarkan dulu sebentar semuanya bagiannya terkena parmesan juga dan merata. Biasanya ini akan membuat daging ayamnya ada sedikit rasa-rasa asin gurihnya dari parmesannya. Nah, kalau dirasa nanti udah dibalik semua. Dan langsung aja nanti teman-teman bisa matikan apinya di sini. Selanjutnya teman-teman bisa angkat dan tiriskan ayamnya. Nah, ini sebenarnya tanpa pakai sambal pun ayam ini aja udah enak banget. Uni jamin teman-teman pada suka dengan resep ayamnya. Nah, seperti ini setelah digoreng. Dan ini nggak mentah sampai ke dalam. Lalu tinggal teman-teman sajikan dengan sambal cocolannya atau sambal instan aja yang males pakai sambal cocolan. Tinggal tambahkan nasi anget aja makan ini, sedap. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.